Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus senantiasa setia di dalam memelihara kehidupan kita hari demi hari. Dan pagi hari ini, Dia karuniakan kepada kita kasih karunia yang baru, rahmat yang baru untuk dapat kita nikmati, untuk menjadi panduan, tuntunan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh hidup kami hanya bergantung bersandar kepada kasih karunia dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mengucap syukur setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, kami Sobat Messenger, oleh kasih karunia-Mu, kami beroleh rahmat yang baru untuk menjalankan segala tugas tanggung jawab peran kami sepanjang hari ini dengan pertolongan dari Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kami. Roh Kudus ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari, kita mendapati, kita melihat ada orang-orang yang menilai kemampuan diri sendiri terlampau tinggi, sehingga berani menerima tantangan, berani melawan kekuatan yang melebihi daripada kemampuannya, yang melebihi daripada keterampilan dan kepandaiannya. Sehingga orang-orang yang menilai kemampuan diri sendiri ini terlampau tinggi, ketika dia gagal menjalankan tugas tanggung jawabnya, akan mengalami akibat yang fatal. Ada sebuah kisah di negeri China pada zaman kerajaan Wei pada masa 770 sampai 476 sebelum Masehi. Ada seorang sarjana, seorang terpelajar yang bernama Yan He. Seorang yang masih muda, tetapi dia punya kepandaian yang sangat tinggi. Sehingga nasihat, masukan-masukan, ataupun saran-saran yang disampaikan seringkali sangat membantu orang-orang yang datang kepadanya membawa berbagai permasalahan. Suatu hari, Yan He ini, dia pergi mengunjungi kerajaan Wei yang kuat, kerajaan Wei yang besar, kerajaan Wei yang tangguh. Yan He kemudian disambut dengan hangat oleh para pejabat kerajaan Wei. Mereka datang menyambut dan kemudian beberapa mereka bertanya tentang masalah-masalah yang dihadapi, meminta nasihat, meminta usulan bagaimana mengelola kerajaan, mengelola masyarakat yang memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi. Yan He kemudian memberikan nasihat, usulan, saran yang diterima dengan baik oleh para pejabat. Mereka kagum atas segala nasihat yang diberikan oleh Yan He menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan, perekonomian masyarakat dengan baik. Kemudian salah seorang pejabat kerajaan Wei meminta Yan He, seorang sarjana ini, untuk mengajar anaknya, menjadi guru bagi seorang anaknya yang bernama Wat Kui. Wat Kui
ini adalah anak kesayangan dari pejabat yang meminta Yan He untuk menjadi gurunya. Akibatnya pemuda ini, Wat Kuei ini menjadi seorang pemuda yang berandalan. Setiap hari membuat onar, setiap hari membuat masalah dengan banyak orang. Dia berani melakukannya karena ada ayahnya yang akan membelanya. Ayahnya yang akan membebaskan dia dari hukuman. Bahkan Wat Kuei ini, pemuda berandalan ini, bahkan berani memukul, membunuh orang-orang yang tidak disukainya. Yan He ketika dia ditawarin untuk menjadi seorang guru, dia tidak segera menjawab. Melainkan kemudian Yan He pergi mengunjungi seorang sahabatnya yang tinggal di kerajaan Wei. Dia menceritakan ada seorang pejabat yang meminta saya untuk mengajar anaknya, yang meminta saya menjadi guru bagi anaknya yang bernama Wat Kuei. Nah, menurut pendapatmu apa yang harus aku lakukan? Gajinya besar. Dan seorang pejabat tinggi di dalam kerajaan Wei. Temannya, sahabatnya tidak segera menjawab. Tetapi kemudian dia menceritakan sebuah kisah. Demikian katanya. Pada suatu hari, ketika saya sedang mengendarai kereta di jalan raya, tiba-tiba muncul seekor belalang di tengah jalan. Dan belalang itu berusaha untuk menghentikan kereta yang aku tumpangi, yang aku kendarai. Apa akibatnya? Belalang yang berusaha untuk menghentikan kereta yang aku kendarai itu tergilas habis oleh roda kereta. Dia mati karena tidak mungkin seekor belalang menghentikan kereta. Dalam pandangan saya, Yan He, sahabatku, engkau adalah belalang itu. Jika engkau menerima tanggung jawab sebagai seorang guru untuk mengajar seorang pemuda yang bernama Wat Kuei itu, maka engkau menilai kemampuan dirimu lebih tinggi, terlalu tinggi. Karena tidak mudah untuk menjadi seorang guru. Engkau bijak di dalam mengelola tata administrasi pemerintahan. Tetapi menjadi seorang guru itu adalah kemampuan yang melebihi, tantangan yang melebihi dari kemampuanmu. Bahkan sebelum engkau mengajar Wat Kuei, mungkin kamu akan dibunuhnya. Jadi Yan He, jangan terlalu tinggi engkau menilai kemampuanmu sebagai seorang guru. Yan He termenung sejenak dan kemudian dia menyadari. Dia menganggap terlalu tinggi, menilai diri terlalu tinggi daripada kemampuan yang dimilikinya. Menjadi seorang guru tidaklah mudah pada masa itu. Dan Yan He menyadari. Karena itu, dia kemudian menjumpai pejabat yang sudah menawarkan pekerjaan, menawarkan untuk menjadi guru bagi anaknya ini.
dan dia menolak tawaran itu dan segera dia pulang ke rumah meninggalkan kerajaan W. Beberapa tahun kemudian, tidak lama dari kunjungan Yan He ke kerajaan W ini, dia mendapatkan kabar bahwa Fat Hui, pemuda berandalan ini, di mana dia pernah diminta untuk menjadi gurunya, dibunuh oleh orang-orang yang sudah dirugikannya, orang-orang yang sudah disakiti, orang-orang yang sudah mendapatkan betapa banyak penderitaan dari pemuda ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dari kisah ini kita belajar agar jangan terlalu menilai diri sendiri terlalu tinggi, melebihi dari kemampuan yang kita miliki. Karena jika kita gagal untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, maka akan berakibat fatal. Kita tidak dipercayai, kita menjadi frustasi, kita kemudian menjadi hancur perasaan dan semangat kita dalam menjalani kehidupan di hari depan. Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita semua, dia mengingatkan kepada kita dalam Roma pasal 12 ayat ke-16. Demikian Paulus menasihatkan kita semua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Paulus secara jelas mengajarkan kepada kita oleh firman Tuhan yang kita baca, jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, yang melampaui kemampuan kita. Jangan menilai kemampuan diri kita terlalu tinggi. Katakan, janganlah menganggap dirimu pandai, tapi lakukanlah, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Kalau kita lihat di dalam perikop di atasnya, Paulus memberikan kepada kita semua orang-orang percaya, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Kenali karunia-karunia kita. Kenali keterampilan kita. Kenali kepandian kita. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sebelum kita menerima suatu tanggung jawab, tugas, pekerjaan yang akan dipercayakan kepada kita. Bahkan Paulus katakan, arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Artinya perkara-perkara, sikap perbuatan yang dapat kita lakukan dengan segera, dengan cepat kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Sehingga tugas itu dapat kita selesaikan dengan tepat, dengan cepat, dengan benar. Ketika kita menilai kemampuan diri kita terlalu tinggi, dan kita berani untuk melawan kekuatan yang lebih besar atau menerima tantangan yang lebih besar daripada kemampuan kita, maka kita akan menjadi hancur. Kita depresi dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita. Tetapi ketika kita menyadari kemampuan kita, tidak menganggap diri terlalu pandai, memohon pertolongan daripada Tuhan, mengenal karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, percaya Tuhan akan campur tangan, dan itu semua apa yang kita terima, tugas
tanggung jawab peran yang diberikan kepada kita, kita kerjakan dengan tepat, kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Karena sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, kepandaian kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, belajar dari seorang anak, seorang murid. Anak saya kelas 3 SD. Maka setiap tugas yang diberikan, ya tentu dengan kapasitas sebagai seorang anak SD. Ya. Kalau dalam matematika, ya penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian, pembagian 1 sampai 10. Belum sampai ratusan, bahkan ribuan, puluhan ribu, jutaan. Tidak. Karena kemampuannya ya sampai di situ. Evaluasinya, penilaiannya juga sampai di situ. Kita tidak bisa menuntut seorang anak kelas 3 SD untuk kemudian berbicara, mengajarkan atau menjawab soal integral, aljabar, linear yang begitu rumit. Karena itu belum sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita berikan soal, tentu akan membuat sang anak itu frustasi. Dan dia gagal. Tetapi ketika kita menyadari, oh kekuatannya seperti ini, kemampuannya seperti ini, maka tugas yang tepat yang harus diselesaikan seperti ini, maka itu akan membawa pertumbuhan. Firman Tuhan mengatakan ketika engkau setia kepada perkara-perkara yang kecil. Artinya apa? Selesaikanlah dulu perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan berikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Artinya segala hal ada tahapan demi tahapan. Ada jenjang demi jenjang yang harus dilalui. Bersabarlah dan terus fokus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan menurut kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami diingatkan kembali untuk kami jangan menganggap diri terlalu pandai, menilai kemampuan diri lebih tinggi daripada kemampuan kami sebenarnya. Ajar kami untuk mengenal karunia-karunia, bakat-bakat, kepandaian, keterampilan, kemampuan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk menerima suatu tanggung jawab ataupun tugas yang akan diserahkan kepada kami. Kami tidak sembrono, tapi sungguh menyadari apa yang menjadi kemampuan kami dengan pertolongan daripada Tuhan untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Berkati setiap kami yang beribadah pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, Tuhan karuniakan kepada kami kekuatan, hikmat, bijaksana, keterampilan, kemampuan, kekuatan, serta karunia-karunia serta bakat untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab, tugas, peran yang harus kami emban dalam kehidupan kami hari demi hari. Ketika kami setia kepada perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara sederhana yang sanggup kami selesaikan dengan cepat, dengan tepat, dengan benar bagi orang-orang terdekat kami, maka Tuhan akan percayakan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar bagi hidup kami ini. Berkati setiap kami semua yang akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan lindungi kami, berikan pertolongan daripada Tuhan untuk kami dapat menyelesaikan berbagai tugas tanggung jawab kami. Ada perjalanan-perjalanan yang harus kami lakukan, lindungi, jagai,
kami, sehingga jauhkan kami dari segala kecelakaan atau niat buruk dari orang-orang lain. Dan di tengah masa pandemi ini, kami dihindarkan dari penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anggota keluarga yang ditinggalkan di rumah masing-masing ketika kami bekerja, berusaha. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap anggota keluarga yang tinggal di rumah, baik orang tua kami, kakek nenek atau cucu anak kami, senantiasa Tuhan Engkau peliharakan, sehingga setiap hari ada kecukupan yang Engkau berikan di dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, mereka tinggal di rumah yang lain, kota yang lain, pulau yang lain, bahkan negara yang lain. Ikat kami dengan kasih yang saling menguatkan, yang saling memperhatikan, yang saling memperlengkapi, sehingga segala perkara yang kami hadapi meski kami jauh, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan anak kami, saudara kami, orang tua kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap lembaga pelayanan sosial, senantiasa Tuhan berkati, khususnya panti-panti asuhan di tengah masa yang tidak mudah sekarang ini, masa pandemi. Tapi sungguh Tuhan akan berikan kecukupan dengan mendorong setiap anak-anak Tuhan boleh mengambil bagian, memberikan bantuan pertolongan kepada panti-panti asuhan yang ada, sehingga di tengah segala keterbatasan ini, mereka tetap merasakan mengalami kasih Yesus Kristus yang mencukupi kebutuhan setiap hari. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa khususnya untuk para tenaga medis. Tuhan, Engkau yang terus akan campur tangan di dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang dilakukan di tengah masa pandemi ini. Sungguh kami mengucap syukur, makin lama makin melandai di dalam penyebaran virus COVID-19. Tuhan akan memberikan pertolongan untuk pelaksanaan vaksinasi yang terus sedang dikebut. Senantiasa Tuhan berikan pertolongan, mengucap syukur untuk banyak masyarakat yang menyambut dengan antusias, hingga saatnya nanti Tuhan akan berikan kekebalan tubuh massa di tengah bangsa dan negara kami ini dari penyebaran virus COVID-19. Berkati para tenaga medis, mereka yang berjuang dengan jerih lelah, Tuhan yang akan memberikan pertolongan, perlindungan. Mereka tetap semangat dalam setiap pelayanan yang dilakukan, mendatangkan kesembuhan, pemulihan. Mari angkatan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita hidup dengan kekuatan, karunia, hikmat yang Tuhan berikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, Sobat Messenger, mari kita hidup dengan mengenali karunia-karunia yang Tuhan berikan, hikmat, bakat, kepandaian, kemampuan, sehingga setiap tugas yang dipercayakan kepada kita dapat kita selesaikan dengan baik, dengan tepat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.